Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Mu'tah adalah peperangan kaum muslimin melawan pasukan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Perang Mu'tah berlangsung pada bulan Jumadil Awal 8 Hijriah atau 629 Masehi. Sebenarnya tidak ada niat perang yang akan dilancarkan dalam masa Rasulullah ini. Hal ini berawal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim seorang utusan ke wilayah Basrah, tepatnya Romawi Timur. Namun utusan tersebut ditangkap dan dibawa ke kaisar mereka. Kemudian sang utusan dipenggal kepalanya. Namun hal ini belum sampai memicu pada perang karena sang Rasul masih bersabar. Namun pada jangka waktu selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengirim utusan di tahun yang sama ke Syam. Namun ternyata 15 utusan Rasulullah ini dibunuh. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi karena membunuh utusan damai sama dengan mengobarkan perang. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan 3.000 pasukan untuk berangkat ke Syam. Keberadaan Bizantium Romawi merupakan gangguan yang besar bagi penyebaran agama Islam di kawasan Timur Tengah di daerah Syam. Bizantium Romawi menguasai jalur perjalanan utama yang menghubungkan Irak dan Mesir. Melihat perlakuan sewenang-wenang dari penguasa Syam dan Bizantium Romawi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berencana untuk melakukan serangan pertama kepada Bizantium Romawi. Maka pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan yang jumlahnya sekitar 3.000 untuk menyerang Basrah. Pada perang ini Rasulullah tidak turut serta dan tetap berada di Madinah. Sebelum berangkat, Rasulullah memberi instruksi kepada para pasukan. Pemimpin pasukan adalah Zaid bin Haritsah. Jika dia terbunuh, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia terbunuh, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Dan jika dia terbunuh juga, maka pasukan muslimin harus menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW mengirimkan sekitar 3.000 pasukan menuju daerah Mu'tah. Pasukan ini merupakan pasukan terbesar yang pernah dikirim Nabi Muhammad SAW dalam perang. Mendengar kabar tersebut, Kekaisaran Bizantium Romawi mengerahkan pasukan yang besar untuk menaklukkan negeri Syam. Heraklius sebagai kaisar tertinggi Bizantium Romawi menanggapi hal tersebut dengan menyiapkan sebesar 200.000 pasukan. Pasukan tersebut terdiri dari 100.000 tentara Bizantium Romawi dan 100.000 dari kaum musyrik Arab. Perang terbesar dalam sejarah ini berada di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah. Dengan semangat yang membara, Zaid berada di medan perang dan terus melakukan perlawanan. Namun sayang sekali dia gugur di tengah perang dan kepemimpinannya langsung digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Namun sangat disayangkan pula karena Ja'far pun gugur. Selain itu, satu sahabat lagi yang gugur di sini adalah Abdullah bin Rawahah. Meninggalnya ketiga pemimpin pasukan muslim tidak menggoyahkan semangat pasukan muslim. Khalid bin Walid kemudian ditunjuk sebagai pemimpin pengganti dari pasukan muslim. Ia dipilih karena kemampuan berperangnya yang luar biasa. Karena menyadari mustahil mengalahkan 200.000 pasukan hanya dengan 3.000 orang saja, beliau pun menyusun strategi perang untuk melemahkan mental musuh. Ia membuat strategi memecah pasukan muslimin menjadi 2 sayap. Ketika malam tiba, masing-masing sayap menempati posisi yang ditentukan hingga pada pagi harinya, 2 sayap itu menyerang musuh secara bebarengan. Serangan tiba-tiba dari 2 arah ini membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan muslimin mendapat tambahan pasukan, sehingga pasukan muslimin berhasil menghancurkan dan memukul mundur pasukan musuh. Selain itu, beliau juga memerintahkan pasukan agar menarik pelepah pohon setiap melangkah ke medan perang, sehingga pasukan musuh mengira ada bantuan yang datang. Dan hasilnya ternyata pasukan Romawi ini terkecoh dengan strategi itu. Melihat pasukan musuh mundur, Khalid menginstruksikan pasukannya untuk tidak melakukan pengejaran, namun berbalik mundur ke Madinah. Pertimbangan Khalid adalah karena bila pasukan musuh menyadari strategi yang dilakukan pasukan muslim, maka pasukan musuh akan kembali menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Meski pertempuran itu sangat besar, namun dilaporkan hanya sekitar 12 orang dari pasukan muslimin yang terbunuh. Padahal total jumlah korban perang seluruhnya sangatlah banyak. Bahkan 9 pedang Khalid bin Walid terputus dan hanya sisa 1 pedang yang ke-10 dari Yaman.